karena ada hak kita mungkin kita tidak mengambil sepertiga, alhamdulillah. Karena mungkin kita merasa sudah cukup mampu. Dan kenapa juga ada sepertiga untuk kerabat? Mungkin kerabat kita mungkin kaya, saudara kita mungkin kaya, tapi di situ ada juga hak sepertiga untuk kerabat, untuk saudara-saudara kita. Karena di situ adalah ada menyambung silaturahmi. Mungkin kita dengan menyambung silaturahmi, dengan kita menjaga silaturahmi, karena kita itu ada pembagian korban sepertiga yang harus kita bagikan kepada kerabat-kerabat kita. Yang sepertiga untuk fakir miskin itu mungkin yang kita pahami selama ini, tapi sebenarnya kita kurban adalah dibagi tiga, sepertiga untuk diri sendiri yang kurban, dan sepertiga itu untuk kerabat kita, dan sepertiga untuk fakir miskin. Yang kita bahas adalah sepertiga untuk kerabat kita, maka di situ kita bisa memahami bahwa sepertiga itu menjadi bagian daripada kita menyambung atau menjaga silaturahmi atau menyambung silaturahmi. Kenapa kita khotib sampaikan ada menyambung silaturahmi dan ada menjaga silaturahmi? Kalau kita menyambung silaturahmi berarti silaturahmi sudah terputus. Mungkin kita komunikasi kita kurang baik, menjadikan kita tidak pernah komunikasi, menjadikan kita menyambung komunikasi pada saat hari raya Idul Kurban. Kita bisa berbagi sebagian dari hewan kurban kita untuk menyambung silaturahmi. Dan berikutnya adalah untuk menjaga silaturahmi. Menjaga silaturahmi adalah kita sudah mungkin hubungan kita sudah cukup baik. Hubungan kita sudah cukup baik, kita komunikasi baik, hanya kita menjaga silaturahmi, menjadikan kita itu untuk datang, untuk bersilaturahmi, untuk membagi daging kurban kita. Jadi kalau kita mengambil daripada menyambung silaturahmi dan menjaga silaturahmi adalah lebih besar nilainya menyambung silaturahmi. Karena menyambung silaturahmi adalah sesuatu hal yang putus, sesuatu hal yang kita itu sudah tidak connect lagi, harus kita berusaha untuk connect lagi, harus kita berusaha menyambungkan kembali. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa minggu lalu ada orang bertanya kepada kita bagaimana sedekah, bagaimana ketika kita itu niat kurban untuk orang yang sudah meninggal. Jadi ada sebagian pemahaman kalau kurban untuk orang sudah meninggal kita itu tidak boleh mengambil haknya. Jadi kurban untuk orang yang sudah meninggal, untuk orang tua kita sudah meninggal, kalau itu memang sedekah dari kita, itu tidak ada wasiat, itu kita masih punya hak untuk mengambilnya. Untuk mengambilnya sebagian, sepertiganya untuk kita masih punya hak mengambilnya. Tapi kalau kurbannya itu atas dasar dari wasiat orang tua kita, keluarga kita, ahli waris kita kepada kita sebagai ahli waris, maka kurban itu kita tidak boleh mengambilnya. Itu harus pure 100% dibagikan kepada kerabat, kepada fakir miskin. Jadi kita tidak ada hak untuk sepertiganya. Dan berikutnya juga pernah ada orang bertanya juga, apakah kurban boleh dibagikan kepada orang yang non muslim? Boleh juga. Kembalinya lagi, boleh itu dibagikan kepada orang non muslim apabila kurban itu sifatnya kurban biasa, bukan kurban wajib. Yang kita lakukan selama ini adalah kurban sunnah kebanyakan. Kenapa kurban sunnah? Karena memang sebagian ada sunnah muakkad, ada yang memang mewajibkan. Kalau kita bicara sunnah, kenapa beda wajib? Wajib adalah ketika kita itu sudah bernazar. Misalnya kita bernazar, nanti kalau anak kita sudah menikah, atau mungkin kita sudah menikah, atau mungkin kita dapat kerjaan, seakan bernazar, seakan kurban, maka kita tidak boleh mengambil kurban itu tidak boleh dibagikan kepada orang non muslim. Tapi kalau kurbannya kurban biasa, kurban yang biasa itu boleh dibagikan, dengan catatan di saudara kita sudah selesai, sudah dapat, baru kita bagikan kepada orang-orang di luar kita. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkurban berarti kita itu sudah mencoba kita mengkurbankan diri kita. Jadi maknanya kita berkurban adalah kita itu memberikan yang terbaik, bukan kita membuang. Mungkin kita berkurban, apa arti membuang? Mungkin kita membagikan sesuatu hal makanan yang mungkin kita nggak doyan. Itu bukan berkorban, itu hanya membuang aja. Walaupun itu masih lebih baik daripada dibuang. Mungkin kita nggak doyan baru dikasihkan orang. Jadi ketika
memberikan makanan kita itu memang kita makan itu belum diapa-apakan, itu sudah dipisahkan dulu. Oh ini seperti ini untuk si A, si B atau tetangga, itu yang lebih baik. Jadi bukan nunggu kita kenyang dulu, nunggu kita sisa dulu baru kita bagikan. Walaupun itu masih lebih baik daripada itu dibuang. Ya. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berkurban dengan kurban sebaik-baiknya. Karena insya Allah ketika kita nanti di padang mahsyar, ketika kita terbangun dari tidur panjangnya, karena waktu itu sudah waktu untuk kita dihisab, nanti kita itu akan ditemui oleh kurban kita, dan di situ kita akan bertanya, man anta, siapa engkau? Ana kurbana. Jadi si kurban itu menjawab, saya adalah kurbanmu yang engkau sembelih pada hari raya Idul Adha. Jadi begitu kurban itu sudah menunggu kita, makanya dari situ kurban itu menjadi tunggangan kita. Sementara kita hari ini mungkin kita asik dengan kita bisa punya cicilan mungkin motor yang sekian-sekian, tapi kita tidak bisa berkurban. Padahal berkurban itu adalah menunjukkan kita bahwa konsekuensi kita sebagai orang Islam, yang kita akan menunjukkan kita berani berbagi, bukan kita menjadi orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir karena kita tidak mau berkurban. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kurban itu akan bertanya, alladzi qarabani, ya engkau yang kau berkurban, irkam Allah, naiklah ke punggungku. Irkam Allah, naiklah ke punggung, kata-kata si kurban ini. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita lakukan, amal-amal apapun kita di dunia ini, nanti kita akan dijumpakan juga nanti di akhirat nanti. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan sholat kita juga. Sholat kita juga nanti akan menemui kita juga nanti di akhirat. Jadi jangan sampai sholat kita menemui di akhirat ini pada saat akhir-akhir. Jadi dalam satu riwayat, sholat kita itu menolong kita setelah kita itu babak belur, sudah di neraka, sudah diobok-obok, baru sholat kita itu menolongnya. Terus kita bertanya, siapa engkau wahai yang menolongku? Saya adalah sholatmu. Kenapa engkau datang telat menolongku? Karena engkau juga datangnya telat waktu dipanggil sholat. Jadi semua kita ada imbas baiknya, itu tergantung pada diri kita. Maka sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu khatib itu selalu menyampaikan, marilah tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bekal kita fid dunya hasanah, dunianya kita baik, akhiratnya juga baik. Jadi mudah-mudahan dari ini menjadi Jumat-Jumat yang terbaik, dan mungkin kita yang belum sempat berkurban, mudah-mudahan kita akan bisa berkurban karena kita masih punya waktu beberapa hari. Jadi kalau ada yang bertanya apakah kurban boleh ngutang, boleh, selama kita ada anggaran yang pasti. Oh saya mau berkurban saat, tapi nunggu gajian besok bayarnya, 2 kali gajian baru bayar, tidak ada masalah. Selama kita itu punya anggaran yang pasti, bukan nunggu nanti, bukan tidak ada ini. Tidak, jadi kita itu boleh juga berkurban. Dan insya Allah sendiri saya khatib tidak malu, hari ini anggaran kurban sudah dipakai untuk jalan ke Jakarta. Niat gak kurban tadi malu sama Gusti Allah, pinjam juga. Jadi khatib hari ini juga untuk kurban besok juga saya pinjam juga. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ bukan menyatakan pinjamnya. Saya tidak malu mengatakan saya pinjam untuk berkurban, tidak malu. Karena itulah menjadi bagian daripada syariat kita. Bahwa saya mengajak, saya juga pinjam juga. Kenapa jamaah tidak berani pinjam dulu? Kenapa saya bisa pinjam? Karena yang sudah dipersiapkan tiba-tiba saya harus keluar kota, saya pakai ongkosnya. Saya berpikir tidak mau berkurban, tapi saya malu sama Gusti Allah. Malu sama Allah, sudah dikasih rezeki tapi tidak mau berkurban. Jadi saya berani pinjam. Jadi maka dari itu, bukan karena saya pinjam terus sama memfatwakan boleh pinjam, itu juga punya dasar sendiri. Boleh pinjam kita, dengan dasar kita itu nanti kita akan punya anggaran yang pasti, punya anggaran pasti secara hitung-hitungan kita. Karena kita juga tidak memastikan bahwa 1 hari 2 hari ke depan kita masih hidup atau tidak.
Jadi di situ kita ada hitung-hitungan kita. Apabila kita mungkin hari ini kita mempunyai hitung-hitungan yang pasti, ke depan kita punya anggaran yang pasti. Hari ini kita mungkin untuk berkurang mungkin kurang berapa, atau 100% kita belum punya sama sekali. Tapi insya Allah kita punya keyakinan bahwa 1 kali, 2 kali gajian mungkin kita bisa tutup hutang itu, membayar kurban. Insya Allah itu akan lebih baik.